Baik. Pertanyaan yang terakhir nih dari Teh Nurul, nomor 3. Begini pertanyaannya. Buya, jika menikah membuka pintu rizki, lalu mengapa banyak orang yang berpisah garis miring bercerai karena faktor ekonomi? Allah. Baik. Ulangi. Buya, jika menikah membuka pintu rizki, betul Teh Nurul, para santri. Nikah itu membuka pintu rizki. Ya, nikah itu. Di dalam surat An-Nur Allah sudah menyampaikan, nikahkan yang masih sendirian di antara kalian. Dan nikahkan juga hamba-hamba saya, baik hamba saya perempuan ataupun hamba saya laki-laki. Iyakunu fuqara'u, tulis. Iyakunu fuqara'u yughnihimullahu min fadlih. Iyakunu fuqara'u yughnihimullahu min fadlih. Wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul. Iyakunu fuqara'u, jika keadaan mereka calon suami dan calon istri itu fakir, miskin, yughnihimullahu min fadlih, Allah akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya. Nah, itu sudah jelas jaminan Teh. Surat An-Nur ayat 32. Wallahu wasi'un alim, Allah itu maha luas pemberiannya, alim dan maha mengetahui. Iyakunu fuqara'u yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Jika mereka dalam keadaan fuqara, miskin, Allah akan mencukupkan. Jadi ini kepada santri yang sudah mau nikah, cepat nikah, jangan nanti. Abuya abi can kadu artos, kok Allah dipasihan artos? Abi tacang didamel, mungkin jadi bisa didamel. Ini kan Quran ini. Iyakunu fuqara'u yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Mungkin Allah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Jadi Buya tidak mau punya santri yang sudah ingin menikah dinanti-nanti dengan alasan belum kerja, dengan alasan tidak punya uang. Ya. Hati itu. Jangan salah. Tulis dalil berikutnya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan di dunia ini kepada 3 golongan manusia. Yang pertama, orang yang jihad fi sabilillah, ditolong oleh Allah. Ya. Yang pertama. Yang kedua adalah an-nakihu yuridul afaf. An-nakihu yuridul afaf, yaitu yang kedua golongan orang-orang yang menikah karena menjaga kesucian. An-nakihu yuridul afaf, orang-orang yang menikah karena menjaga kesucian. Dan yang ketiga adalah budak belian yang ingin memerdekakan dirinya, ingin bebas dari perbudakan. Yang Buya bahas hari ini atau pada saat ini adalah an-nakihu yuridul afaf, orang yang menikah karena ingin menjaga kesucian. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Zaman sekarang banyak generasi muda berpacaran. Dan yang lebih parah, ibunya, orang tuanya membiarkan. Sampai tidak sedikit parabola. Parawan jebol ti heula. Wah, itu parah itu. Kalau dengan hukum Islam itu harusnya itu dicambuk 100 kali di hadapan umum. Kita tidak boleh merasa kasihan. Bahkan yang sudah menikah, pernah menikah atau bersuami beristri,
melakukan itu, maka dirajam. Padahal dalam Al-Quran Allah menyampaikan, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan jauhilah oleh kalian perbuatan zina, karena itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Mendekati saja tidak boleh, apalagi berzina. Nah, berpacaran itu mendekati zina. Kalian harus tahu. Nah, para pemuda-pemudi yang cepat menikah karena yuridul afaf, menjaga kesucian dirinya. Kalau perempuan, kesucian keperawanannya, kegadisannya ingin dijaga. Karena kalau sudah mahkota itu lenyap, maka wanita seperti itu seperti sampah yang terongok di tempat sampah. Juga para pemuda yang menjaga kesuciannya tidak pernah berzina. Sehingga sebagai jejaka, karena banyak sekarang pemuda yang sudah tidak jejaka lagi. Siapa Bu ya pemuda yang tidak jejaka, yang dia berzina dengan pacarnya? Dia sudah tidak jejaka. Kalau perempuan sudah tidak ada gadis lagi. Pemuda-pemuda seperti itu, pemuda kotor, pemudi-pemudi kotor. Tidak Allah kasih bantuan. Tidak Allah kasih pertolongan. Nah, ini belum menjawab nih pertanyaan Teteh. Nanti jawabannya kita nyambung terus. Ya, dalam Islam itu adanya sumat ta'aruf. Dan ada syarat-syarat ta'aruf dan harus ada murabbi. Kalau di ulul albab murabbinya adalah Buya. Gak usah takut-takut kalian kalau sudah mau nikah datang ke Buya. Buya, saya sudah tidak kuat mau menikah. Ada nggak santriwati Buya? Misalnya yang datang laki-laki yang kamu mau. Ada. Buya lihat. Buya sudah menikahkan santri sebanyak 77 pasang Buya nikahkan. Dan barokah, sakinah, mawaddah warahmah. Padahal mereka masih muda belia. Santri, nikah muda itu barokah. Ya. So, tulis. Kebarokahan nikah muda. Yang pertama, bisa menjaga kesucian diri. Suci, selamat daripada kebiadaban perzinahan. Oh, jadi nikah muda itu betul-betul barokah. Kedua, kita akan mempunyai anak pada saat usia kita masih muda belia. Jadi anak-anak kita dengan kita tidak jauh usianya. Kita masih sehat, masih kuat fisik dan pikiran mendidik anak-anak kita. Sehingga nanti anak-anak kita bisa ngobrol dengan kita, sharing dan sebagainya. Yang ketiga, bisa mensukseskan cita-cita kita. Karena kita ada pendamping. Wah, Buya saat ini, contohnya Buya lah testimoni. Saat itu Buya lagi nyusun skripsi. Pusing Buya. Kata Buya ini harus nikah dulu. Jadi pada saat Buya nikah dengan Umi sudah sarjana. Umi, Buya masih sedang nyusun skripsi. Buya nikah saja. Alhamdulillah setelah nikah Buya selesai S1 bahkan S3. Jadi kesuksesan itu diraih setelah bernikah justru. Buya sebelum nikah belum hafal Quran. Setelah 4 tahun Buya menikah dengan Umi, alhamdulillah hafal Al-Quran. Jadi ternyata ilmu itu didapat dengan sukses setelah kita menikah. Mengapa? Karena kalau sudah menikah itu tidak ada pemikiran-pemikiran yang macam-macam itu Teh Nurul. Hayalan-hayalan begitu ya Teteh. Itu banyak pikiran. Sudah betul-betul mantap. Kalau perempuan ada di samping kita adalah seorang suami yang akan membela kita, melindungi kita, yang kita bisa bermahabbah, mencintainya.
Kalau seorang suami, seorang laki-laki sudah ada pendamping, istrinya yang selalu menservis dirinya. Biasanya pemuda untuk cari makan susah, mau masak sendiri nggak bisa masak, laki-laki sudah punya istri, istrinya yang masak, makan jadi enak. Makanya betul tidak ada pemuda yang kaya, punya pekerjaan, punya uang, habis untuk poya-poya. Beli barang-barang dipinjamkan, gak kembali lagi, wah. Tapi kalau sudah punya istri, celengan kita adalah istri. Uang itu betul-betul bisa dimanage oleh istrinya dengan dirinya. Itu memang masing-masing punya cara sistem manage rumah tangga, itu beda lagi pembahasannya. Jadi untuk meningkatkan, mencari ilmu yang luar biasa. Berikutnya, lebih cepat mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Lebih cepat mendapatkan kenyamanan dan ketenangan. Berikutnya, apalagi Bu ya? Lebih banyak harapan untuk berbuat baik kepada saudara-saudara. Karena setelah menikah, saudara kita bertambah. Ajang silaturahmi, sabda Rasul, barang siapa yang bersilaturahmi, man habba ayyubsatal fi rizqi wa yunsalu fi asari falyasilaturahim. Barang siapa yang panjang umurnya dan barokah rezekinya, jalin silaturahmi, dengan menikah kita banyak. Kemudian yang terakhir untuk sementara, ini Teh Nurul ya. Barokah nikah muda itu apa Teh? Juga santri. Kita bisa mandiri. Lebih cepat mandiri. Ini pemuda sudah usia gimana gitu. Masih berlindung di bawah orang tua. Minta ke orang tua, masih belum mandiri. Masih bersama-sama dengan orang tua. Tapi kan persoalan nikah, kita dengan mertua nggak enak, dengan orang tua nggak enak. Maka mengumpulkan uang untuk ngontrak. Kita bisa mandiri berumah tangga. Juga seorang perempuan tidak manja-manja terus. Mandiri punya suami. Kemandirian itu didapat. Itu yang Buya rasakan. Kebetulan istri Buya yang kedua dan yang ketiga itu masih sangat belia. Dia sangat merasakan kebarokahan itu. Kalian jangan dengar nasihat-nasihat yang lain yang kadang-kadang menternakan kita. Kalian harus lebih fokus kepada agama yang kasih nasihat. Ya cuma tentu saja harus ada murabi. Kalau di pesantren adalah Buya. Buya akan melihat sekufu atau tidaknya. Karena kalau tidak sekufu, gak mungkin Buya menyetujui kalau terlalu jauh. Misalkan, baik di dalam fisik, atau di dalam kecerdasan, atau di bidang latar belakang orang tua, Buya bertanggung jawab itu. Jadi tidak semena. Kalau masyarakat luas, para pemuda-pemudi, murabinya ya orang tuanya sendiri. Atau ustadznya sendiri. Jadi betul. Sangat betul dan memang ini Al-Quran. Iyakunu fuqara'u yughnihimullahu min fadlik. Akan dicukupkan. Sudah menikah, pemuda itu sudah dikasih nafkah batin oleh istrinya. Terus dia, ya Allah, biasanya saya kalau sudah subuh suka tidur lagi. Saya kan sekarang sudah punya istri. Masa iya sih ya Allah aku tidur lagi? Malu saya oleh istri saya. Hakikatnya malu anak dia kerja pagi-pagi. Sudah berangkat. Menghasilkan rezeki. Cuma kalau pemuda nyantai, ada kemaraban satu. Udah di parabanah, kuatlah beteng saya mah. Saredoi. Tapi kalau sudah punya istri, oyong emam, aduh. Masa istri gak dikasih makan? Cepat, yang penting halal. Ya, tapi untuk kalian kan lain, bukan begitu kan? Kerjanya, apa kata Buya? Kalian yang di harapan Buya ini, kan harus jadi ustadz itu. Sabar. Makanya diusahakan ya Rahmat, Abun, ini sudah besar-besar. Mana Sarip? Sakit. Wah itu kalau bisa mendapatkan santriwati Buya. Rahmat ada itu. Pasti sabar. Tahu kondisi Rahmat. Gak mungkin pas nikah langsung Rahmat saya minta mobil Alphard. Gak mungkin atuh Mat.
Udah tahu Ahmad sebagai ustadz, nggak mungkin. Nanti istri Abun nggak mungkin, minta Fortuner yang bagus, nggak mungkin. Tapi minta yang kira-kira Abun bisa membelinya. Kalau ke orang luar jangan-jangan. Jadi memang itu yang harus ada, pembimbing-pembimbing seperti itu. Dibimbing, mungkin kalau di sekolah guru-guru agama, kepala sekolah, membimbing anak-anaknya. Karena begini anak-anak, anda semua, yang dikhawatirkan oleh Buya sekarang ini. Astagfirullahaladzim. Kita semuanya bertanggung jawab nih, seluruh pendidik. Di tingkatan-tingkatan SMP, terutama SD juga sama, SMA apalagi. Sekarang ini kan dunia elektronik itu kan sudah merajalela. Kalau merajalela kalimatnya terlalu keras, ekstrim. Sudah begitu menyebarlah, karena ada positif dan negatifnya. Bagaimana di video itu pornografi begitu mudah diakses oleh generasi muda. Di satu sisi. Di sisi lain, ya, hormon kita sudah tinggi otomatis. Bukan di sisi lain. Ya sudah tontonan pornografi, hormon, kebebasan. Tapi di satu sisi agama tidak dihebatkan, tidak diutamakan di sekolah. Apa yang terjadi? Balhum adol. Manusia lebih rendah derajatnya daripada binatang. Binatang mah ada di mana wae derna oge. Dok jina, atau lain jina binatang mahnya hubungan seksual, da teu boga akal. Cek anjing meureun bae urang mah kasih di kumarana ge da urang mah teu boga akal. Lamun jelema sudah berani berzina, balhum adol itu. Ya, lebih bodoh, lebih kurang ajar, lebih hina daripada binatang. Nah, untuk menghadapi itu jalan keluarnya adalah menikah. Rasulullah menyampaikan permudahlah pernikahan dan persulit perceraian. Gitu. Nah, masuk ke pertanyaan Teh Nurul. Buya, jika menikah membuka pintu rezeki, betul, sudah Buya sampaikan itu ya. An-Nur surah ayat 32, betul. Lalu mengapa banyak orang berpisah karena faktor ekonomi? Nah, karena tidak paham, Nur. Tidak paham ayat ini. Di samping tidak paham ayat ini, juga mereka menikah kadang-kadang tidak dengan ilmunya. Sehingga faktor ekonomi yang sebetulnya sangat kecil. Masalah itu menjadi masalah yang luar biasa. Karena kurang ilmu. Makanya dalam hal ini dia sampaikan ke sekolah-sekolah, guru agama terutama kepala sekolah. Mohonlah ada pelajaran ekstrakurikuler menyangkut tentang persiapan menikah. Harus itu. Jangan sampai libido, ya, kemudian hormon seksual begitu tinggi, apalagi tontonan banyak, tidak dibimbing oleh orang tua, celaka jadinya. Dan kita orang tua harus tanggung jawab dunia dan akhirat. Yang pertama, ya Teh Nurul dan seluruh santri, pernikahan itu adalah wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahudin teteh. Jadi harus sejak niat ibadah ikhlas karena Allah. Bukan karena nafsu. Niatkan ibadah karena Allah. Ikhlas. Kalau jadi ibadah itu jadi pahala. Kemudian setelah itu syukuri bahwa kita menikah. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Halim surat Ibrahim ayat 7. Bersyukurlah kita sudah menikah. Banyak orang yang mau menikah tidak bisa. Belum ada jodohnya dan sebagainya. Kita sudah menikah, bersyukur. Apa bentuk syukurnya? Suami dan istri harus tahu hak dan kewajiban. Itu pembahasannya ada. Kewajiban istri, kewajiban suami. Dan terus sampai dibahas. Sampai ada pembahasan wasbir alama asobak. Inna zalika min azmil umur. Tentang kesabaran. Menghadapi kekurangan rezeki, kekurangan uang, sabar.
Innallaha ma'as-sabirin, terus dibahas. Nah, pelajaran-pelajaran ini, nasihat-nasihat ini mesti disampaikan. Kalau tidak begitu, celaka generasi muda kita. Makanya Buya di sini pesantren ya, baik di pusat ataupun di cabang-cabang, Buya sudah menekankan bahwa kedisiplinan dalam hal ini ketat. Kalau ada yang janjian di mana gitu, sudah diperingati masih, itu langsung dikeluarkan oleh. Jangan sampai pesantren jadikan ajang pacaran. Itu pesantren apa namanya? Kalau kita sudah mempunyai niat, kalau laki-laki, ya, Mas Kebayi begini, perempuan itu lebih dalam perasaan. Kalau laki-laki mandang seorang perempuannya, itu perempuan bisa membedakan ini pandangan biasa atau pandangan yang tidak biasa. Kalau pandangan biasa ya biasalah sebagai teman pada saat belajar, tapi pandangannya beda, itu perempuan bisa. Oh si A ini atau santriwan ini ada perasaan kepada aku. Nah, tinggal awatnya nerima atau tidak. Ya. Itu dipikir dibolak-balik, jangan asal nerima. Nah, sudah begitu, perasaan terus menggebu, langsung ikhwannya bilang ke Buya. Apa kira-kira nasihat Buya? Sabar. Ada jalan keluar di ulul albab. Pimpinan cabang. Kamu harus betul-betul. Kalau kamu jadi calon pimpinan cabang, dia jadi calon pendamping, seluruh biaya pernikahan itu oleh pesantren dibiayai. Tidak usah nambah apa-apa, kecuali kalau mau nambah lagi, silahkan saja, sesuai dengan kemampuan. Dibiayai itu. Sampai biaya nikahnya, khitbahnya, cincin sebagai tanda nyimpan kita sudah menghitbah, mas kawinnya, kemudian bawaannya, seluruhnya dari pesantren. Itu yang 77 cabang itu, yang 77 pasang itu yang disiplin. Ada juga yang gak disiplin. Janjian, gimana, wah udah. Jangankan mendapat restu dari guru, yang jelas dapat murka dari guru, diusir dua-duanya. Dan yang sudah diusir-usir begitu, belum ada yang jadi. Ada bilang teman-temannya, oh Buya pasti jangan. Itu urusan dia. Sudah Buya kasih bekal tata krama dan akhlak. Ternyata ada yang laporan putus. Karena mungkin orang tua tidak paham. Masa si anak segini sudah mau. Maka di pesantren inilah kalian betul menimba ilmu, berpengalaman hidup, disiplin sesuai dengan kehendak guru. Kalau sudah jodohnya, tidak akan kemana. Aduh Buya takut diambil orang, gak apa-apa kalau ganti yang baru. Kan ada ahwat yang begini. Gini, Buya sudah tahu si Iwan itu ya ada tarupan lah. Tapi Buya belum mengumumkan. Terus si Iwannya bilang ke Buya gini, Buya gimana ya ahwat itu kelihatannya maunya dikirim surat, maunya telepon-telepon gitu. Jangan. Ya, kata Buya. Oh iya Buya. Mungkin si ahwatnya itu makin berontak ya. Kenapa sih kalau tarupan saya kan harusnya care gitu ya, ada perhatian sebagainya. Si laki-lakinya itu mungkin serba susah. Gimana ini? Oleh Buya nggak boleh. Tapi saya takut. Akhirnya apa? Si perempuan itu memutuskan. Udah enggak dengan kamu. Karena kamu kurang perhatian. Padahal bukan kurang perhatian. Dilarang oleh aturan pesantren. Ya kecewalah si Iwan itu. Kata Buya, Allah mengganti yang lebih baik. Biarkan perempuan seperti itu. Belum apa-apa sudah begitu, apalagi nanti kalau sudah jadi suami istri, merepotkan kamu, kata Bu. Ya. Akhirnya apa? Betul. Si laki-laki itu jadi pimpinan cabang mendapatkan yang lebih baik, lebih cantik, lebih pintar, hafalannya lebih banyak. Sedangkan yang yang milih yang lain, kemudian ketemu
oleh staf, janjian, diusir dua-duanya. Gagal tuh. Ini nggak usah takut direbut orang. Dan akhwat harus paham, bukan kalau kita sudah memperhatikan. Kenapa ya sih itu nggak ada perhatian? Bukan, karena tidak boleh oleh aturan. Nyantai saja. Nanti ujung-ujungnya adalah endingnya itu ya indah pada akhirnya. Indah pada akhirnya. Ya, begitu itu yang Buya sampaikan. Karena Buya tidak bisa melarang yang namanya asmara. Semua orang Allah kasih sayang, perasaan. Makanya Allah menciptakan Siti Hawa untuk Nabi Adam karena memang sangat berbeda laki dan perempuan. Wajar itu. Justru manusia yang tidak punya rasa cinta, manusia yang tidak normal itu. Itu normal lah tuh. Ningali awewe lempeng, itu normal lah tuh. Tapi laki-laki yang normal lihat perempuan tertarik. Perempuan yang normal lihat laki-laki yang pintar, yang ganteng, yang soleh tertarik, wajar. Nah, cuma di sini nafsu itu harus dikendalikan. Endingnya indah pada endingnya pada akhirnya itu cita-cita kita semua. Ya, jadi kesimpulannya nikah muda itu akan jadi barokah. Tentu menjadi tanggung jawab kita semua, orang tua, para pendidik, ya. Negara harus hadir dalam hal ini. Jangan sampai akses daripada pornografi, ya unggahan seksual syahwat begitu dipertontonkan dengan mudah, di sisi lain dipersulit sebagai nama itu pintu pernikahan itu. Pintu pernikahan itu, ya. Teh Nurul, silakan ada tambahan pertanyaan, Teteh? Atau sudah puas paham? Ya. Para santri rahimakumullah, terutama Rahman ya, dan juga Nurul yang sudah bertanya ke Buya untuk pagi hari ini, dan juga seluruh alumni, pemirsa semuanya. Demikian taklim pada pagi hari ini. Buya memohon dengan sangat kepada semua atas kebodohan, kedoifan, kelemahan Buya dalam menjawab yang benarnya Al-Quran dan Al-Hadis. Yang salahnya dari hawa nafsu Buya sendiri. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Kita ucapkan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.